Masih bersama staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS Mulyanto. Bung Arya, pertanyaan yang paling mendasar adalah tentu kita setuju ketika udara lebih baik, kemudian lebih bersih dengan bahan bakar yang tentu lebih berkualitas. Pertanyaannya adalah ketika melakukan penyesuaian, pembatasan atau apapun namanya, yang kemudian berkonsekuensi pada pengurangan konsumsi premium apalagi Pertalite. Apakah ini kemudian pas di tengah masa pandemi yang mana ada kontraksi ekonomi, kesulitan ekonomi, bahkan untuk membeli makan saja ada banyak orang yang kemudian kesulitan. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab ini? Yang pasti sampai hari ini tidak ada pengurangan ya. Pengurangan kuota subsidi BBM nggak ada. Ya, jadi kita itu ada kuotanya sekitar 11 juta kiloliter tahun 2020 di 4.700 SPBU. Jadi nggak ada pengurangan, kalau dikatakan ada pengurangan tuh nggak ada sama sekali gitu. Tapi, jadi itu tetap ada, gitu ya. Nah, kemudian daerah-daerah yang kita kerjasamakan itu lebih kepada karena ada perbedaan-perbedaan tertentu gitu. Di Bali itu di pasar itu ada dasar smart city, mereka mau coba trial gitu. Kalau dibuat seperti itu kira-kira bagaimana? Dan jadi kan ini juga tidak seterusnya gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa bakal ada ini nggak ada, tahun ini nggak akan ada. Nggak ada seperti itu kebijakan yang saya tahu sih nggak ada. Kita hanya trial di secara korporasi di sini coba gitu. Bahkan di beberapa kabupaten di Jawa Timur itu meminta supaya jangan ada premium ada di kabupatennya gitu. Itu permintaan dari mereka. Ini ada juga di beberapa kabupaten ada. Betul, saya harus mengatakan bahwa tidak ada pernyataan secara langsung karena ada pengurangan meskipun dalam rapat yang Pak Mulyanto juga hadir di sana, kemudian disampaikan bahwa pengurangan BBM RON 88 mesti premium, disertai dengan edukasi dan campaign untuk mendorong konsumen menggunakan BBM RON yang lebih tinggi, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa memang ada niat ke arah sana, meskipun tinggal menunggu waktu. Bolehkah saya katakan seperti itu? Enggak juga, kan gini, masa kita nggak boleh kasih pendidikan ke masyarakat mengenai hal yang baik, mengenai lingkungan. Itu kan kalau setiap ada edukasi, hal yang baik untuk lingkungan kita anggap sebagai sesuatu yang salah, ini bahaya juga gitu. Satu sisi media pasti ribut juga, masyarakat juga ribut. LSM juga ribut ketika tingginya tingkat polusi. Kita kan tahu kemarin Jakarta polusinya gila-gilaan, marahin banyak orang. Nah, ketika ada edukasi ke sana arahnya, kan kita tahu pandemi ini kan menunjukkan bahwa ketika tidak ada kendaraan lewat, ada kendaraan yang banyak volume di Jakarta, betapa bersihnya Jakarta. Kan terbukti udah. Kita coba kan kemarin setelah pandemi ketika PSBB terjadi gitu. Bagaimana masyarakat Jakarta menikmati betul udara segar gitu. Kita tahu itu sampai pegunungan di Jawa Barat kita lihat semua gitu. Nah, ketika ada edukasi masa ada yang salah dengan itu? Saya rasa nggak ada masalah ya. Edukasi kan sesuatu yang baik-baik aja gitu. Jangan selalu diasumsikan bahwa itu jadi sesuatu. Tentu edukasi hal yang baik, meskipun yang saya tanyakan terkait dengan arah kemudian penghapusan premium dan Pertalite. Saya ke Pak Mulyanto. Hasil dari rapat kemarin, Anda mengatakan betul tidak ada penghapusan dalam waktu dekat, tetapi pertanyaannya apakah ada arah untuk sana? Kan terasa kemudian perbincangan-perbincangan ya Pak Mulyanto? Ya, kita kan harus rasional saja. Aspek lingkungan dan aspek legal. Kita tahu kan sebelum tahun 2017 itu ada Paris Agreement. Kita kan Indonesia juga sudah meratifikasi Paris Agreement itu. Ya kan, agar kita menerapkan standar Euro 4. Ya. Kita hapus RON di bawah 90. Kemudian secara lebih teknis lagi turun Permen 20 tahun 2017. Ya kan? Clear secara lingkungan, cepat atau lambat ini arahnya ya ke sana. Itu sudah jelas. Pertanyaannya kapan Pak Mulyanto? Kapan yang pas dan kapan akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kemudian pandangan dari DPR? Ya, kapan waktu yang pas? Kalau kami dan teman-teman yang ini oposisi terutama, kita harus sadar kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan kita harus presisi menerapkan kebijakan ini. Nggak bisa serta-merta. Oke. Ya. Di negara-negara lain saja yang tersisa 5 atau 7 negara itu umumnya adalah negara yang PDB per kapitanya sekitar 4 ribuan lah ke bawah ya. Tadi kan sudah disebut Mongol, Bangladesh, Mesir, Kolombia yang agak sedikit lebih tinggi ya, 6 ribuan. Artinya negara-negara yang berkembang saja yang belum ya,
bisa menerapkan BBM bersih. Karena apa? Kemampuan daya beli. Nah kita pun nggak boleh serta-merta ikut negara maju saja, orang kita masih 300 sekianan PDB kan. Harus dicari waktu yang tepat. Baik, pertanyaan saya terakhir, nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Arya. Jadi kalau saya katakan Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite, saya tidak menyebutkan waktunya, apakah benar ada rencana itu? Iya, ada rencana itu. Namun yang berkewenangan adalah Kementerian SDM. Oke, baik. Tapi waktunya menurut DPR bukan sekarang di saat pandemi. Bukan sama sekali. Kami menolak. Baik, pertanyaan yang sama ke Bung Arya, Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite. Betul demikian? Pertamina mana bisa menghapus itu kalau itu penugasan. Nggak bisa loh Pertamina menghapus itu. Tentu dengan SDM. Nggak bisa. Jadi itu bukan, Pertamina tuh nggak boleh menghapus itu dengan serta-merta, mereka nggak berhak, nggak boleh loh. Jadi pemerintah maksudnya, lewat Menteri SDM yang memerintahkan kepada Pertamina. Jadi nggak bisa, Pertamina itu tidak boleh menghapus itu kalau penugasan. Jadi secara korporasi mereka nggak boleh. Tapi kemudian ketika ada perintah dari Menteri SDM karena ada Paris Agreement tadi. Kalau kebijakan pemerintah itu berbeda lagi kan, bukan di ranahnya Pertamina. Pertamina nggak punya ranah itu gitu. Jadi Anda menolak kalau ada pernyataan bahwa Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite tidak benar? Nggak benar. Nggak bisa. Baik. Terima kasih Bung Arya Sinulinga atas klarifikasinya. Terima kasih juga dengan Pak Mulyanto, meskipun berbeda, DPR yang telah berbincang dengan Dirut Pertamina, Ibu Nike Widiawati, dan kemudian juga ada Bung Arya dari staf sus Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Terima kasih.